Oke, selamat bertemu kembali di lanjutan dari materi perancangan arsitektur 1. Materi saat ini itu lanjutan dari materi transformasi bentuk. Namun kita fokus pada penjelasan, mungkin bukan penjelasan teoritis, bukan penjelasan yang sifatnya mengikat, tapi yang akan ditampilkan di sini adalah beberapa contoh-contoh yang mungkin menjadi inspirasi mengerjakan tugas 3 terkait dengan transformasi kubus, namun dari kerangkanya. Jadi kubus dipandang dari kerangkanya, bukan dari bidangnya. Jadi ini rangka dari kubus. Kita bisa melihat ada beberapa batang yang disusun membentuk kubus. Yang kesemuanya batang itu pasti punya panjang yang sama. Dari dasar bentuk kubus ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan transformasi atau melakukan kreatif seperti bentuk ini. Kalau masih ingat spatial organization, salah satunya adalah bentuk grid. Jadi kalian bisa membayangkan bentukan ini adalah bentukan dari satu kubus yang dibagi-bagi masing-masing bidang, masing-masing bentuk sisinya, sisi dari kubus itu terbagi menjadi 9 petak. Kemudian secara 3-dimensional akhirnya bentuknya seperti ini. Atau bisa memandang bahwa terdiri dari kotak-kotak tertentu. Satu kotak yang kemudian disusun 3x3. Baik 3 ke bawah, 3 ke samping, maupun 3 ke belakang. Pokoknya seperti itu. Jadi 3-dimensional dengan 3x3. 3x3. Seperti rumput. Oke, dari bentuk dasar bentuk dasar rangka ini kemudian juga bisa kemudian menjadi seperti ini. Selanjutnya kemudian ada, masih ingat kalian seperti figuran. Jadi kubus yang 2x2, kalau tadi 3x3 ada satu benda kubus atau satu massa modul kubus yang dikeluarkan, akhirnya menjadi seperti itu. Itu yang kemudian kita bisa olah lebih lanjut. Di contoh yang ini adalah sebuah karya seorang mahasiswa, itu memilah, dia melakukan identifikasi terhadap kemungkinan yang terjadi kalau kubus itu disusun berdasarkan rangkanya. Kemudian dia pilah, dikurangi satu persatu, dalam pengertian kubus itu masih bisa berdiri. Rangka itu masih berdiri. Rangka dari kubus itu masih bisa berdiri. Jadi dia susun sedemikian rupa beberapa kemungkinannya dari masing-masing rangka tersebut. Kemudian dia jabarkan. Ini sebuah proses identifikasi. Kenapa ini perlu? Karena kaitannya juga dengan disusun kembali dalam sebuah identifikasi kemungkinan bentuk. Kemudian setelah itu punya data untuk menyusun kembali berdasarkan identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau kembali ke materi sebelumnya tentang transformasi bentuk, kita kenal dengan spatial organization yang interlocking. Spatial relationship yang interlocking. Ini salah satu contohnya. Jadi memang ini bukan bentuk batang yang nyata, tapi sebuah animasi, sehingga bentuk itu bisa melayang. Atau bentuk yang lain mirip tapi ada perbedaan yang jelas, mulai bermain dengan warna. Ada perbedaan, kalau sebelumnya warnanya sama, kemudian tapi interlockingnya seperti ini, ada permainan warna.
memunculkan interlocking yang juga akhirnya berbeda dengan angle yang berbeda, efeknya juga berbeda. Atau sama seperti yang tadi yang diidentifikasi, dari identifikasi yang demikian banyak kemungkinan masing-masing batang yang muncul dalam kubus yang kemudian dipreteli, identifikasi kemungkinannya, kemudian disusun kembali. Muncullah bentukan ini. Ini bentuk baru dari batang kubus. Kalian bisa juga melakukan yang seperti ini. Apa yang ini? Ruang dalam ruang. Kalau kaitannya dengan spasial relationship tadi yang di materi sebelumnya. Ruang dalam ruang. Memang ini bentukan animasi atau ide dasar, belum diwujudkan. Namun ini bisa demikian wujud. Yang menarik bagaimana kubus di tengahnya itu bisa letaknya presisi di situ, gantung di situ. Ada batang kecil yang ini teknisnya, batang kecil yang mengikatnya. Tapi juga kemudian perlu dipikirkan, ada pemikiran juga meletakkan sambungan ini. Ini berapa jaraknya, kemudian bagaimana meletakkan supaya tidak mengganggu konstruksi secara lebih umumnya. Atau dari ide batang yang sama, kita juga bisa melakukan subtraktif. Atau juga ini sebenarnya bukan subtraktif, bukan transformasi bentuk subtraktif, tapi ini interlocking bisa juga. Atau ini ruang dalam ruang. Silakan kalian berinterpretasi dengan bentuk ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dari batang kubus itu kita bisa bermain-main, kita bisa berkreasi dengan sangat kreatif. Seperti tadi, tapi ini kemudian rangka itu menerus. Jadi kalau kita lihat, perhatikan dengan seksama bentuk ini, saya tidak tahu dari mana pangkalnya dan di mana akhirnya, karena semua saling terkait dan mengalir. Ini sebuah kreativitas dari batang kubus. Atau seperti ini, yang mungkin ini bisa dipandang sebagai klaster kan, organisasi yang klaster mungkin. Seperti ini, interlocking yang menarik, adjustment tapi interlocking. Tapi kalau kalian perhatikan juga ada adjust batang dari kubus. Jadi kalau kalian perhatikan lebih seksama lagi, ternyata ini kubusnya masing-masing satuan atau modul kubusnya itu terdiri dari dua kubus. Oke, kita bisa lanjutkan. Ini dari kalau perhatikan paparan yang di awal-awal, ada kubus 3x3, ada kubus 2x2. Ini cukup rumit dan ada bagian yang kemudian seperti meleleh, ada bagian yang seperti mencair kerangkanya sehingga memunculkan bentuk yang tidak beraturan. Buka lagi di buku FD Kajing juga itu ada bahasan tentang bentuk yang tak beraturan. Selama ini yang kita bahas adalah bentuk kubus, bola, kemudian piramid, tabung. Tapi ada bentuk-bentuk yang tidak teratur yang juga menjadi bahasan, dan materi ini atau paparan yang digambar ini itu menggabungkan keduanya. Ada yang bentuk teratur, bentuk grid, kemudian muncul bentuk yang tidak teratur dengan konsep mungkin kubus yang meleleh. Atau dari ini di bagian atas ini itu menjelaskan prosesnya dari batang kubus
kemudian dililit-lilit yang mengikuti sisi-sisi dari kubus tersebut, dan akhirnya menghasilkan bentuk yang lebih kreatif lagi. Jadi batang, kemudian ada batang yang kaku, artinya membentuk kubus. Ada batang yang kemudian meliuk, sifatnya lebih lentur. Namun patternnya atau polanya tetap pola sebuah kubus. Ini juga sebenarnya kaitannya dengan interlocking, tapi kubusnya tidak ditata secara grid, secara rapi, tapi ada twist, ada diputer sedikit, ada putaran sedikit. Jadi sehingga di bagian dalam kubus itu ada perbedaan sudutnya, memunculkan sudut tertentu. Oke, ini karya mahasiswa juga. Kalau lihat dari kodenya, ini juga sama-sama semester 1 tahun 2005. Melihat tadi, kalau tadi melihat ada identifikasi kemungkinan batang, ini juga bisa dipandang atau bisa diinterpretasikan sebagai lanjutan. Setelah memahami kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kubus berdasarkan batangnya, berdasarkan rangkanya, kemudian rangka itu dieksplor lebih lanjut sehingga muncullah bentuk seperti ini. Tadi sama tuh, grid tertentu, kemudian ada pengurangan dan penambahan. Namun bentuk tadi apa kaitannya dengan arsitektur? Ini karya arsitek Jepang, Sao Fujimoto, sebuah pavilion yang diletakkan di sebuah taman sebagai tempat duduk. Basisnya adalah rangka. Basisnya adalah rangka dari bisa dikatakan kubus. Ada pengurangan, ada penambahan, ada aksen-aksen tertentu sehingga orang dapat duduk di bentukan itu. Jadi sebuah bench, sebuah bangku taman yang membuat menarik karena bentuknya cukup kreatif, mengajak orang untuk berkumpul. Jadi bentukan arsitektur itu bisa memicu orang untuk berkumpul. Oke, itu contoh-contohnya. Lalu apa yang harus kalian lakukan terhadap tugas 3 ini? Tugas 3 ini tidak hanya sekedar membuat bentuk yang kreatif, tapi kami berharap, para dosen berharap kalian sudah mulai menerapkan skematik desain. Kalian membuat bentukan, katakanlah bentukan yang seperti ini. Basisnya apa? Apakah bisa dikatakan 1, 2, 3, 4, katakan 4. Oke, 5. Katakanlah ini kubus 5x5 yang kemudian ada subtraktif. Berapa yang disubtraktif? Di posisi mana yang disubtraktif? Itu yang dijelaskan pada skema. Kemudian seperti tugas-tugas di sebelum UTS juga ada narasinya. Ini contoh, ada beberapa. Maksimal, minimal, kemudian heavy and light, itu menjelaskan. Maksimal, minimal bentuknya seperti ini. Ada yang maksimal, ada yang minimal, ada rangka kubus itu kemudian ada yang pengurangan, atau ini heavy and light, ada yang dilayangkan, ada yang melayang, ada yang kurang. Kalian bisa berkreasi dengan basis seperti ini. Ini salah satu contoh, tapi kalian bisa lebih bebas lagi. Artinya skematik desain, dasar kubus yang kalian buat, kemudian transformasinya seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya. Contoh yang paling nyata, yang paling gampang dari contoh-contoh tadi adalah contoh yang ini. Basisnya adalah sebuah kubus, lalu dia melakukan per bidang, melakukan bentukan seperti ini.
Kalau kalian perhatikan, meskipun sepertinya melengkung asal melengkung, tapi kalau kalian perhatikan detail, itu ada polanya, ada pattern 3x3. Akan kalian hitung sendiri dan kalian perkirakan. Jadi itu yang dimaksud dengan skema. Kalian membuat skemanya dari bentuk dasar kubus tadi, lalu bagaimana? Lalu transformasi yang dari sketsa sebelum kalian mengerjakan itu sebagai skematik desainnya. Lalu apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan? Contoh yang lain ini juga blur and clear. Ada yang clear jelas terbentuk, ada yang samar-samar, ada yang solid void, mana yang solid, mana yang void, ini udah gabungan macam-macam. Jadi silakan kalian berkreasi, silakan kalian melakukan eksplorasi terhadap sebuah kubus, namun jangan lupa tahapan pembentukan dari bentuk kubus itu. Jadi tidak hanya tiba-tiba muncul bentukan tersebut, tapi basisnya apa? Tahapan berpikirnya. Selamat bekerja dan silakan asistensi dengan dosen kelas kalian. Terima kasih.